Selamat hari Minggu. Saya percaya penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Pagi ini kami datang Tuhan, membawa syukur kami, membawa hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap kita memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Dari awal kita angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin Tuhan. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Naikkan dengan sungguh, katakan darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Amin Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan.
Tuhan. Mari lihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk setiap tetesan darahmu Tuhan, yang menebus kami Tuhan, yang membayar kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Hanya Engkau yang disembah. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbah, sandara lamara ya lamara se. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau yang disembah. Ya Rabbah, sandara lamara ya lamara se. Haleluya. Haleluya. Dia yang layak, Dia yang layak disembah, Dia yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia. Agungkan namanya, agungkan namanya. Ya Rabbah, sandara ya lamara se. Sikana lamara ya lamara. Haleluya. 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 Engkau yang disembah, Engkau yang disembah. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Agungkan namanya. Haleluya Tuhan, Engkau yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang disembah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Kami nantikan Engkau Tuhan. Kami nantikan Engkau di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab pagi ini hanya Yesus saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Amin Tuhan Allah
Amin. Dalam kemuliaan yang kudus. Lagi dengan sungguh katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Amin Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Lebih sungguh lagi katakan, ku nanti Engkau. Amin Tuhan. Allah kuasa. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Sorakan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Hanya Dialah satu-satunya keselamatan dalam hidup kita. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Di dalam namanya ada keselamatan.
tetap Yesus. Amin. Hey. Katakan kekal. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Mari kita maju dalam nama Yesus, yuk. Dialah menara kekuatan, Dialah kota benteng kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat kalahkan tipu dayanya. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin Tuhan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin.
dijalankan. Ya, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Jemaat Tuhan bisa lihat di layar depan. Yang pertama, ibadah kaum wanita dan doa Jumat serta pramyud untuk minggu ini ditiadakan. Harap diperhatikan, dan ibadah raya untuk minggu ini hanya diadakan satu kali jam 9 pagi tanggal 13 April 2025. Dan saya akan membacakan juga tambahan pengumuman. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan, harap diperhatikan, akan diadakan pembekalan buat seluruh pengkhotbah. Jadi ada yang pertama untuk seluruh ketua klik dan anggota-anggotanya, kemudian pengkhotbah di youth, kemudian untuk kakak-kakak sekolah minggu, kemudian kaum wanita, seluruh diaken, dan bahkan terbuka untuk jemaat yang rindu untuk melayani. Itu diadakan hari Jumat tanggal 11 April 2025 jam 7 malam di gereja ini. Jadi sekali lagi boleh datang untuk semua, sama-sama kita akan mendapatkan pembekalan dari Bapak Pendeta Denny Togas hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Iya, itu saja pengumuman tambahan dari kami. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah nafasku. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Amin. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saya rindu jemaat Tuhan saja yang naikkan pujian ini. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkaulah. Amin Tuhan. Semua perkara
Kami sangat meyakini Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami sangat meyakini bahwa pengorbanan-Mu, keselamatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan berikan sepenuhnya dalam hidup kami karena Tuhan punya tujuan supaya lewat kehidupan kami kehendak-kehendak Tuhan dinyatakan. Sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah. Kami butuh perkataan yang keluar dari mulut Allah itu. Itu yang membangkitkan iman kami, menyingkapkan kami. Sehingga firman-Mu membuat kami mengerti, memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Tapi lebih daripada itu, sekali lagi kami minta Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu sehingga kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Diberkatilah kita semua, diberkatilah gereja-gereja Tuhan seperti Engkau memberkati kami pagi hari ini. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memberkati kita hari ini. Wow, luar biasa, dan ya kita harus perlu berikan apresiasi kepada mereka karena tentu mereka bisa melayani di tempat ini. Ada waktu, tenaga yang mereka persiapkan, mereka latihan dengan luar biasa dan bisa memberkati kita untuk kita bisa mengalami Tuhan hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, dahsyat, luar biasa, wow. Puji Tuhan. Nah, saya baru minggu lalu melayani di kota Ambon dan sepanjang minggu, satu minggu ya, saya melayani di kota Ambon untuk menghadiri seminar ya, saya diberikan kepercayaan 2 sesi untuk melayani seminar para pemimpin gereja dan juga tentang pelayanan dan kepemimpinan. Dan hari Minggunya saya melayani di gereja Petra Ambon. Hari Selasa saya balik dan ternyata saya ditugaskan hari Jumat datang ke Palu yang seharusnya saya melayani di Makassar hari ini. Jadwal saya melayani di kota Makassar tapi berhubung sesuatu dan lain hal dan saya diutus ke tempat ini. Dan semua terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, mari kita fokus bukan kepada masalah. Karena saya berpikir begini, masalah tetap ada. Kalau saudara perhatikan dalam khotbah-khotbah saya sepanjang saya datang ke kota ini, saya lebih tertarik membawa kepada saudara kepada esensi apa yang Tuhan mau. Karena saya berpikir bahwa kita butuh kebenaran hari-hari ini yang menyingkapkan kita. Kita tidak hanya butuh sekedar berkat, pelipat gandaan, mujizat. Yes, saya juga butuh hal itu. Saya juga tahu hal itu. Kita semua butuh. Tetapi ada hal yang lebih penting. Karena Alkitab berkata segala sesuatu akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi firman itu tinggal tetap. Nah, saya berpikir bahwa ini menjadi kebutuhan kita. Bahwa firman itu menjadi jawaban di dalam hidup kita. Berapa hari ini kita dikabarkan kegoncangan yang terjadi di berbagai negara, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara. Kalau kita tidak punya iman yang teguh, maka kita akan mudah goyah, kita akan mudah menyerah. Nah, oleh sebab itu kalau saudara suka dengan tema hari ini, saya mau berbicara tentang iman yang benar. Katakan iman yang benar. Berapa waktu lalu saya khotbah tentang hidup oleh iman, apakah relevan di zaman ini. Saudara, kalau saudara ingat khotbah itu, saya pernah khotbahkan itu. Dan terakhir saya datang ke sini, ada Pastor Jeffrey juga. Seminggu sebelum Pastor Jeffrey datang, saya khotbahkan tentang hikmat yang benar. Kita tidak hanya butuh jawaban, tapi kita butuh hikmat. Dan saudara tentu ingat khotbah-khotbah itu. Tapi hari ini saya bicara tentang iman yang benar. Nah, saudara, ketika kita bicara iman yang benar, saudara, ketika kita bicara iman, teks mana yang pertama kali muncul di pikiran kita? Ketika kita bicara soal iman, ayat mana yang muncul pertama kali di pikiran kita? Saudara, tunjukkan ayat ini. Ibrani 11. Saksi-saksi iman. Nah, Ibrani 11 ayat 1, mari kita lihat bersama-sama. Kita baca ya 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah
telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti terus bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah saudara, ini kasih Tuhan bicara soal iman, mungkin sebagian orang ini merupakan suatu hal yang sifatnya mendasar. Ya, atau hal-hal yang sifatnya sudah dipahami oleh sebagian banyak orang Kristen. Ini bukan lagi menjadi suatu hal yang penting karena sebagian orang akan mengaku dengan sangat yakin bahwa mereka punya iman. Mereka hidup di dalam iman. Sehingga membicarakan soal iman tidak lagi menjadi hal yang penting bagi kebanyakan orang. Memang saudara, iman itu adalah sebuah kata yang memang umum sekali. Semua kita tentu tahu. Bahkan kalau kita ada di tempat ini karena kita mengaku kita adalah orang yang beriman. Sehingga seringkali ada banyak orang Kristen tidak lagi belajar memahami sesungguhnya apa sih iman itu. Saudara, ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika kita waktu masih kanak-kanak atau anak-anak kita seringkali nyanyikan, mendengar ada lagu-lagu anak-anak, balonku ada. Nah, masih hafal ya? Rupa-rupa warnanya. Terus merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Terus meletus balon. Ya, seringkali kita menyanyikan lagu-lagu ini. Ya mungkin Bapak Saudara ingat masa kecil kita mungkin. Tapi pernah enggak saudara menyadari bahwa ada kesalahan teks dari lagu-lagu ini? Karena lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi adalah balonnya 5, tidak ada warna hijau. Tapi tiba-tiba yang meletus itu warnanya hijau saudara. Tapi kenapa kita selalu menyanyikan lagu itu? Karena itu adalah sebuah kebiasaan. Betul enggak saudara? Itu sudah jadi hal yang biasa. Ada lagi lagu yang lain. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Ya tahu lagu-lagu anak-anak ya. Nah sebenarnya saudara, untuk menanam jagung tidak perlu kita mencangkul dalam-dalam saudara. Kalau kita mencangkul dalam-dalam itu namanya kita menguburkan orang mati. Saudara yang suka tanam jagung saudara, itu tidak dalam saudara. Untuk menanam sebuah jagung tidak perlu mencangkul sampai dalam-dalam. Tapi karena ini lagu ini sudah jadi kebiasaan di masyarakat, kita nyanyikan. Walaupun ada yang salah dalam hal itu. Ada lagi satu lagi ya. Ini intermezzo saja supaya saudara yang mungkin dari banyak berlibur ini jadi masih, orang bilang masih swak-swak mungkin capek. Ada lagi satu instan, mie instan. Nah saudara tentu tahu mie instan ini, mie goreng, dalam hal ini mie goreng. Kita sebut mie goreng. Tapi kalau kita lihat proses pembuatan ini, enggak ada satupun yang digoreng saudara. Betul enggak saudara? Ya benar. Tapi ya itu mie goreng. Karena itu sudah seperti kebiasaan. Nah, hal-hal itu menjadi satu hal yang sudah biasa. Sehingga khususnya juga kita bahas soal iman yang saya bilang tadi. Karena iman merupakan sebuah hal yang bagi banyak orang Kristen itu biasa. Sehingga saya mau beritahu saudara, tanpa kita sadar ada hal yang terjadi kesalahpahaman dalam hal ini. Saudara, ketika kita membahas soal iman, tentunya saudara kita tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi kesalahpahaman. Yang terbanyak ini terjadi di dalam gereja, khususnya soal iman. Saudara, iman yang berkaitan dengan banyak hal tentunya. Saudara, ada seseorang hamba Tuhan yang pernah satu kali saya ketemu saudara. Dia ngotot sekali. Dia bilang begini, Pak, pokoknya kalau mau berdoa supaya orang sembuh harus tumpang tangan. Kalau tidak tumpang tangan dia tidak akan sembuh. Saya bilang, apa seperti itu? Ya, pokoknya harus tumpang tangan. Kalau tidak tumpang tangan dia tidak akan sembuh. Saudara, persoalannya begini Pak, Bu. Kalau orang itu sakit, maaf, saya minta maaf, permisi. Kebetulan ibu itu mengalami kanker payudara. Apakah kita harus tumpang tangan? Di dalam banyak hal Alkitab, Yesus juga tidak selalu menumpang tangan. Saya tidak katakan bahwa penumpangan tangan itu salah. Saya juga melakukan Pak. Tapi sekali lagi itu bukan jadi sebuah keharusan. Orang itu sembuh bukan karena penumpangan tangan kita. Tapi karena kuasa Allah bekerja atas hidup orang itu. Yang setuju katakan amin. Ada lagi yang tanya, Pak kalau orang sakit bisa enggak kasih minyak urapan? Lah bisa.
Karena juga itu memang ada di Alkitab. Tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa semua itu bukannya sebuah sarana. Tetapi yang menyembuhkan kita adalah kuasa Tuhan. Jadi Tuhan memakai metode-metode itu untuk menyatakan mujizatnya dalam kehidupan orang percaya. Nah, saya tidak mau bahas terlalu panjang tentang hal itu. Tapi jelas saudara, ada banyak kekacauan yang terjadi seputar iman. Ada banyak konsep yang salah soal iman. Termasuk yang ayat yang kita sudah baca tadi. Coba kita kembali ke Ibrani 11 ayat 1 supaya tidak berlama-lama. Ibrani 11 ayat 1 tadi katakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, lalu pikiran kita begini Bapak Saudara. Yang kita harapkan itu apa? Saudara, ada seorang pendeta bilang, pokoknya apa saja Pak, pokoknya apa saja. Ada pendeta bilang begini, katanya kalau kau mengharapkan mobil, pasti dapat mobil. Engkau mengharapkan rumah, pasti dapat rumah. Engkau mengharapkan kekayaan, semua dapat. Pokoknya segala sesuatu tergantung imanmu, kata pendeta itu. Wow, kelihatannya keren sekali, luar biasa. Tapi coba mari kita akan lihat sebenarnya. Saya suka sekali saudara mengajarkan firman ini sesuai dengan teks yang penulis mau kita mengerti. Karena begini, jangan sampai kita nanti masuk surga. Nanti penulisnya bilang begini, hey, bukan itu yang maksud saya. Maksud saya ini loh. Nah, kita akan malu saudara. Nah, kita harus mengerti apa yang dimaksud dari penulis ini saudara. Nah, mari kita lihat, kita teliti baik-baik. Sebetulnya yang dimaksud dengan apa yang diharapkan, yang tidak kita lihat, ini apa? Kalau kita mau tahu saudara, sebenarnya kita harus baca dari atas dan sampai di bawahnya. Kalau saudara dapat sebuah surat, tentu kan saudara tidak ambil satu-satu kata saja. Mana yang Anda suka. Anda harus mulai baca dari kata salam. Siapa penulisnya? Dia memberikan salam. Apa tujuannya? Akhirnya apa sebenarnya dari surat ini? Nah, kan kita harus ngerti begitu. Ketika kita dapat sebuah surat, kita harus baca seluruhnya. Tidak hanya kita ambil cocokmologi, ambil satu ayat menurut keinginan kita. Nah saudara, kita harus mengerti teks. Makanya saudara, kalau saudara punya buku, Alkitab buku, sebenarnya ketika teks itu diterima oleh orang-orang pertama yang menerima kitab ini dalam bentuk papirus itu tidak ada yang pasal 1 judulnya apa, ya pasal 2 ayat 1. Tidak ada ayat-ayat 1. Itu semua dalam bentuk surat. Nah, jadi kalau kita mau mengerti, mari kita lihat apa yang dikatakan di sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Nah, kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Nah lihat, sebelum ayat itu ditulis, ada sebuah pendahuluan yang kita bisa dapat informasi. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-10, kita sudah baca tadi. Di akhir pasal yang ke-10, maka kita memahami maksud dari penulis ini, di mana dia sedang berbicara soal harta yang lebih baik. Yang harta yang lebih menetap sifatnya. Dan hal itu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, jadi sebetulnya penulis surat Ibrani sedang berbicara tentang soal harta sorgawi, harta yang sifatnya kekal. Ini sangat cocok sekali saudara dalam situasi penerima surat Ibrani ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari Ibrani pasal 10 sampai pasal 12, maka kita akan mengetahui bahwa mereka yang menerima surat ini adalah orang-orang yang sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam penderitaan, di mana mereka dianiaya, di mana harta mereka dirampas, saudara.
Kan sudah kita baca tadi kan, harta mereka dirampas. Dari antara mereka ada yang sudah mulai khawatir. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mau mengundurkan diri dari ibadah. Nah buktinya apa? Ibrani 10 ayat 25, coba tunjukkan ini. Ini ayat yang sudah terkenal kan, kita sering dengarkan ayat ini kan, tapi kita tidak tahu latar belakangnya kenapa ayat ini muncul. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau kita cuma baca, kita gampang untuk janganlah Pak, ayo setia. Tapi saudara tahu ketika teks ini hadir, penulis menulis karena dalam kondisi jemaat itu ada dalam penderitaan. Harta mereka dirampas. Masalah datang dalam hidup mereka. Sehingga ada sebagian mereka mulai mengundurkan diri. Mulai tidak percaya kepada Tuhan. Nah lihat saudara. Jadi ayat tadi ini sangat mendukung sekali. Untuk mengingatkan kepada kita. Kita harus tetap setia dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun. Itulah orang hidup dengan iman. Orang yang hidup dengan iman bukan hanya karena dia rajin ke gereja. Bukan karena dia melayani saja. Tapi dalam situasi, dalam keadaan apapun, dia tetap membuktikan dia tetap percaya kepada Tuhan. Apapun itu. Nah saudara dikasih Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita baca tadi. Di tengah-tengah mereka mengalami tekanan yang berat. Maka penulis surat Ibrani itu berkata begini dalam bahasa saya saudara. Hei, kamu itu loh seharusnya berharap kepada sesuatu yang sifatnya lebih baik. Memang hartamu dirampas, memang kau sedang mengalami kehilangan. Tapi ingat, ada harta yang Tuhan sediakan jauh lebih baik daripada apa yang di bumi ini. Yesus pernah berkata, apa yang di dunia ini ngengat dan karat bisa mengambil, bisa merusaknya, pencuri bisa mengambilnya. Tetapi saudara, harta yang kekal itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah, masalahnya begini Pak Bu. Kebanyakan kita didoktrin ikut Tuhan supaya jadi kaya, ikut Tuhan supaya diberkati. Sehingga orang mengukur perkenanan Tuhan itu karena berkat saudara. Lihat saudara. Sehingga akhirnya orang yang tadinya tidak punya apa-apa ingin punya apa-apa karena begini. Kan dia pikir begini, kalau saya begini terus, saya nanti dianggap saya ini tidak pernah diberkati Tuhan. Sehingga dia memaksa dirinya. Sehingga dia lakukan sesuatu. Dia berhutang kiri kanan. Sehingga tidak jadi berkat. Karena begini. Orang mengukur bahwa perkenanan Tuhan itu dari berkat. Semakin dia kaya. Semakin berarti dia semakin berkenan. Belum tentu. Makanya saya mau katakan hari ini saudara. Saya tidak katakan bahwa kita tidak harus jadi kaya. Saya mau beritahu saudara. Kita harus bekerja saudara. Betul tidak saudara? Harus berdoa dan bekerja. Saya tidak setuju kalau hanya berdoa saja. Berdoa dan bekerja. Alkitab bilang kalau orang itu tidak bekerja, jangan kasih makan dia. Setuju saudara? Jadi kalau orang cuma menganggap, oh Pak kita tidak usah kerja Pak, beriman saja. Itu salah. Tuhan memberikan kita 6 hari untuk kita bekerja. Setuju saudara? Iya. Tapi sekali lagi yang dimaksudkan dari apa yang kita bahas hari ini. Ada hal yang Tuhan siapkan lebih daripada apa yang kita cari di bumi ini. Saudara, nah mari kita lihat hari ini saudara. Itulah harta yang sifatnya menetap dalam hidup kita. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah mari kita lihat sekarang ayat 11. Ibrani 11 ayat yang ke-1 tadi. Kita kembali. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat berarti yang kita harapkan itu apa? Yang tidak kelihatan itu apa? Semuanya ini merujuk kepada harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Saudara, makanya kalau ada orang yang menjadikan iman sebagai mantra untuk mendapatkan harta duniawi, saya pikir ini sangat keliru. Ada orang punya iman Aladin, lampu Aladin, digosok-gosok keluar. Mintalah apa saja yang kamu mau. Banyak orang punya iman lampu Aladin saudara. Padahal Tuhan tidak mengajarkan demikian. Saya mau beritahu makanya saya suka untuk mengajarkan apa yang benar saudara. Supaya kita jangan disesatkan dengan pengajaran hari-hari. Kita mudah gampang dipengaruhi. Saudara, iman bukan mantra untuk mendapatkan harta yang sementara. Kalau ada orang-orang yang mengajarkan itu dan kalau ada orang-orang itu masuk sorga, kalau dia masuk sorga, saudara.
Maka pertama kali yang akan memprotes dia itu yang saya bilang tadi, penulis itu. Dia bilang, "Brur, Pak, saya tidak mengajarkan itu kepada jemaat saya. Ketika saya tulis surat itu, sebenarnya saya sedang mengingatkan kepada jemaat yang sedang menderita. Jangan kau menderita ya, tapi ada sesuatu yang Anda punya lebih daripada dunia berikan. Itulah harta surgawi." Satu ketika saya ketemu satu ibu yang hanya dalam waktu 1 hari seluruh hartanya habis. Dalam 30 tahun dia kerja keras di sebuah kota. Hanya dalam waktu 1 hari semua aset yang dia punya dibakar, saudara, dalam sebuah kerusuhan. Dan dia sangat kecewa. Tapi saya bilang begini sama ibu itu, "Bu, harta itu masih bisa dicari. Ibu masih bersyukur, masih hidup, tidak terbakar pada saat itu. Ibu lolos dari kebakaran. Ibu bisa bersyukur. Kenapa? Karena harta masih bisa kita cari. Tapi kehidupan kita, kalau kita sudah mati, selesailah kita." Nah, masalahnya ada banyak orang lebih tertuju kepada apa yang dunia tawarkan, saudara. Sehingga orang itu tidak bisa bersyukur. Ketika dia kehilangan sesuatu, dia sulit untuk bersyukur. Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Padahal sebenarnya, saudara, Tuhan sudah mengajarkan kita. Kalau dia memberkati kita, Tuhan inginkan begini, supaya kita bukan tertuju kepada berkat yang kita terima. Ada sebuah berkat yang Tuhan siapkan jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki di bumi ini. Saudara, makanya saudara dikasih Tuhan, kita lihat di sini betapa Tuhan inginkan kita untuk memahami sebenarnya apa maksud dari penulis ini terlebih dahulu supaya kita tidak salah. Nah, kita lihat di akhir Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35b. Ibrani pasal 11 ayat 35b dikatakan begini, "Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan dari yang lebih baik." Ayat 40, "Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan." Saudara, jadi dari sinilah kita bisa lihat maksud dari penulis dari Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah bukan harta yang kita tujukan kepada harta duniawi yang sifatnya sementara saja, tetapi semua itu merujuk kepada harta surgawi yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Saudara, kalau saudara pakai sekali lagi iman saudara untuk mempercayai mengejar harta surgawi, saudara tidak akan mudah kecewa. Tapi sebaliknya, kalau saudara pakai iman saudara untuk mengejar harta duniawi, maka saudara akan kecewa. Satu ketika, saudara, kita bicara berkat di dunia ini bukan hanya uang ya. Satu ketika saya melayani ada satu keluarga, dan ketika dia mau melahirkan, ada seorang anak Tuhan bilang begini, "Anakmu adalah perempuan." Wow, dan itu tanpa operasi. Saudara tahu enggak, saudara, apa yang terjadi? Iman saja, percaya saja. Tapi ternyata yang lahir siapa, saudara? Laki-laki. Dan dia dioperasi. Tahu enggak, saudara, betapa kecewanya orang ini waktu dia dengar itu. Kenapa? Karena dia mendengar ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa anakmu itu lahir adalah seorang perempuan dan dia tidak lewati operasi. Ternyata dia lahir laki-laki dan dioperasi. Nah, sebenarnya tidak ada salah, saudara. Ketika Tuhan berbicara itu tidak pernah salah. Tapi persoalan bagaimana dengan iman kita. Makanya sekali lagi, apapun yang terjadi, saya sudah pernah berkata di sini, iman yang benar itu hal yang penting yang harus kita miliki. Kita boleh saja punya iman yang besar, ya. Tapi kita juga harus memiliki iman yang benar. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, inilah konsep yang dunia tawarkan hari-hari ini. Inilah orang Kristen, oh kita harus kaya, jadi orang Kristen harus kaya. Sekali lagi saya tidak anti dengan hal itu. Jangan saudara berpikir pendeta Denny ini kok selalu begitu. Apakah Pak Denny juga tidak mau diberkati? Hei, saya mau katakan saya percaya semua orang pasti diberkati. Tapi saya mau ajarkan suatu hal yang kadang-kala kita harus pahami, saudara, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan. Nah, mari kita akan lihat hari ini, saudara. Kita kembali ke Matius
Coba kita lihat Matius 6 ayat 21. Ketika Tuhan memberkati kita bukan supaya Tuhan ingin supaya kita semakin kaya dan akhirnya kita semakin cinta dengan semua itu, tidak tentunya. Karena Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tahu enggak saudara, salah satu berhala yang bisa menyajarkan dirinya dengan Tuhan adalah mamon. Saudara pelajari Alkitab saudara. Ada banyak berhala di dunia ini. Tapi Yesus memberikan perumpamaan. Ada sebuah berhala yang bisa disetarakan dengan Allah. Itulah mamon. Makanya Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Saudara, sekali lagi saya tidak anti dengan kekayaan. Tuhan pasti memberkati kita. Kita percaya berkat akan mengikuti kita. Setuju saudara? Tapi ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saudara. Bahwa ada hal yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Mari kita lihat. Saya pinjam sebuah perkataan dari seorang hamba Tuhan. Saya harus jujur, saya pinjam perkataan bukan perkataan saya. Dia berkata begini, ketika kita memberi banyak, kita sedang membuang berhala-berhala dalam diri kita. Itu waktu saya renungkan itu. Apa maksudnya ini? Ketika kita memberi, kita sedang membuang. Biasanya kan kita dengar pengkhotbah bilang begini, ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Betul saudara? Tapi ada sebuah statement yang agak unik untuk kita renungkan. Ketika kita memberi, kita sedang membuang berhala-berhala di dalam diri kita. Paling tidak, kita membuang calon-calon berhala di dalam diri kita. Kenapa saudara? Memang harta bukanlah berhala bagi kita. Tetapi bisa enggak harta itu bisa jadi berhala bagi kita? Bisa. Saya banyak menemukan saudara pelayanan kami. Maaf, saya menyinggung ini bukan berarti kami butuh dikasihani. Tapi dalam pelayanan kami banyak melihat justru yang kadang-kadang memberkati kami itu orang-orang yang kelihatannya sederhana saudara. Ya pasti ada orang-orang juga yang diberkati menurut manusia itu memberkati kami, puji Tuhan. Tapi juga saya memang menemukan dalam pelayanan kami ada orang-orang, bahkan ada seorang janda. Dia memberkati kami saudara. Sampai saya tidak layak menerima persembahan. Saya bilang, Bu. Tapi saya mau tolak. Tapi dia bilang, tidak Pak. Tuhan suruh saya untuk menyerahkan kepada Bapak. Kalau Bapak menolak ini berarti Bapak tidak izinkan saya diberkati oleh Tuhan. Nah sehingga sejak itulah saya menyadari bahwa jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah pada sumber. Sebab aliran itu bisa Tuhan tutup. Ketika kita bergantung kepada manusia, kapan saja Tuhan bisa tutup. Tapi kalau kita bergantung kepada sumbernya, kadangkala di luar dugaan kita Tuhan bisa pakai orang itu untuk menjadi alat, untuk menjadi berkat bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara dari sini kita lihat, jangan sampai kita menggunakan ayat-ayat tadi untuk hanya sekedar mengejar hal-hal yang kita inginkan semata. Bukan apa yang Tuhan mau. Nah mari kita lihat sekarang, saya akan membahas ini. Apa yang dimaksud dengan iman yang benar itu. Nah iman yang benar, sekali lagi saya ulangi, bahwa iman yang benar itu sangatlah penting. Kita boleh punya iman yang besar ya, tapi kita juga harus punya iman yang benar. Iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung. Masalah persoalan dia bisa pindahkan. Tapi juga iman yang benar sekalipun gunung belum pindah, dia tetap percaya. Nah mari kita lihat, apa sih iman yang benar? Yang pertama, iman yang benar adalah sebelum kita percaya sesuatu, kita harus memastikan bahwa sesuatu itu layak untuk dipercayai. Saya ulangi kata-kata ini. Iman yang benar adalah sebelum kita percaya sesuatu, kita harus memastikan bahwa sesuatu itu layak dapat dipercaya. Saudara, ini yang Tuhan mau saudara. Sebelum saudara percaya kepada seseorang, saudara harus memastikan bahwa orang itu layak untuk dipercaya. Satu ketika saya di sebuah daerah saudara. Tiba-tiba saya dapat WA. Pak Denny, Bapak Denny, Bapak mendapat undian BCA. Dan Bapak dapat 100 juta. Wow, amazing. Pas lagi di kampung ini, lagi pulang kampung ini saudara. Pas lagi butuh tuh, pulang kampung ini saudara. Saya lihat lagi di kampung ini, gak salah ini. Saudara, ini waktu itu masih SMS, belum ada WA seperti ini ya, masih SMS. Tahu kan zaman SMS kan, HP masih Nokia waktu itu, Siemens dan lainnya. Saya langsung bilang, Mah,
Saya mau ke Tomohon dulu. Nah ini saya di daerah kampung istri saya. Saya mau ke BCA. Kenapa? Pokoknya tenang saja, ini surprise. Wih, sudah gembira ini saudara. 100 juta. Wah, akhirnya saya pergi saudara. Pergilah. Sampai di sana, dia bilang, Pak sudah di ATM Pak. Sudah Pak, sudah siap menerima berkat. Yes, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Siap Pak, siap Pak, siap. Kan dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, depannya dia kan. Kan tidak mungkin kan. Dalam nama Tuhan Yesus, siap Pak, amin. Oh haleluya. Semua memuji Tuhan lah. Baru dia mulai tunjuk saya, lakukan ini, lakukan ini. Dan akhirnya saya lakukan saudara. Enter, tek. Wih. Dia bilang sudah di enter Pak, sudah di ini, sudah Pak. Ternyata baru saya sadar saudara. Dia suruh untuk saya mentransfer itu ke rekeningnya dia. Tapi puji Tuhan saudara. Untung saya punya saldo 0 di ATM saya. Saudara, sekali lagi, iman yang benar, sebelum kita percaya sesuatu, kita harus memastikan bahwa sesuatu itu layak untuk dipercaya. Saudara, tidak peduli seberapa besar imanmu, tidak peduli seberapa besar keyakinanmu. Oh, saya percaya Tuhan. Yes, dalam nama Yesus jadi. Mau ke Tomohon ini saudara. Oh, imannya besar saudara. Amin, amin. Di motor memuji Tuhan. Haleluya. Aku diberkati sepanjang. Oh, iman besar. Tidak peduli seberapa besar imanmu, kata Tuhan. Saudara, kalau yang saudara yakini itu salah, tidak ada gunanya. Ulangi lagi. Tidak peduli seberapa besar iman saudara. Tidak peduli seberapa keyakinan besar saudara. Tapi apa yang Anda yakini salah, maka itu tetap salah. Tidak ada gunanya. Saudara, makanya saudara, apa artinya kita punya iman yang besar? Tapi apa yang kita yakini semua salah. Contoh, saya lihat ada orang saudara kalau jalan-jalan Pak Dini. Wah itu motor itu bagus sekali. Saya punya iman. Satu kali kelak saya punya motor itu. Saya bilang itu motornya orang, jangan kau imani. Saya punya itu rumah. Satu kali kelak saya percaya saya akan punya rumah. Itu rumahnya orang. Saya bilang sadar enggak? Terlalu gampang kita mengimani sesuatu. Padahal dasarnya salah saudara. Bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memperbesar iman kita. Kita tanya dulu iman kita benar atau enggak saudara. Sebelum kita memperbesar kapasitas iman kita kepada Tuhan. Pastikan iman yang kita bangun itu benar. Sekali lagi balik lagi poin yang pertama itu. Iman yang benar. Saya ulangi lagi. Sebelum kita percaya sesuatu kita harus memastikan, kita harus yakin bahwa sesuatu itu layak untuk dipercayai. Makanya saudara banyak orang kecewa kepada Tuhan bukan karena imannya tidak besar, tapi karena imannya tidak benar. Tuhan saya sudah yakin, saya sudah berdoa tapi kenapa tidak sembuh. Saya sudah yakin, saya sudah berdoa tapi kenapa Tuhan tidak lakukan ini. Kenapa Tuhan tidak buat ini. Masalahnya kamu punya iman besar tapi kamu tidak punya iman yang benar. Sekalipun Tuhan bahkan tidak menjawab aku tetap percaya kepada Dia. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku, Sadrak Mesak dan Abednego, aku tetap menyembah Dia. Itulah iman yang benar. Bukan iman yang besar dan disalahartikan. Saya ketemu ada satu pengusaha saudara, dia ajak makan saya, kami ada berapa orang. Dia lihat Pak Dini, maaf Pak saya bicara apa adanya, maaf sekali lagi minta maaf. Saya suka bicara apa adanya, tapi please saya tidak menyebut nama, itu karena itu etika. Dia bilang, lihat Pak rekening saya Pak. Lihat, saya memberikan perpuluhan, Tuhan balas 10 kali lipat. Waktu saya lihat itu saya sempat kaget. Saya bilang begini, tahu enggak Bapak? Ketika engkau memberikan 1/10 atau perpuluhan kepada Tuhan. Itu bukan karena kau punya andil. Karena memang itu hak. Untuk kau kembalikan, itu miliknya Dia. Maaf saudara, kalau saya pinjamkan mobil kepada pemain gitar ini, siapa namanya? Ya sudahlah, toh nanti kita kenalan sebentar. Sudah tahu muka tapi kadang kalau lupa nama. Bukan berarti dia sudah kasih pinjam, lupa kasih kembali. Ya kita harus kasih kembali dong kepada pemiliknya. Begitu juga ketika kita memberikan 1/10 bukan karena kita berjasa.
Karena kita memberikan, lihat loh Pak saldo saya. Dia kasih begitu ke saya saudara. Wih betapa pedenya orang ini. Saya bilang Pak, perpuluhan itu kau berikan itu miliknya Tuhan. Bukan milikmu. Itu bukti karena Tuhan sudah memberkati kamu. Bukan nanti saya memberikan ini supaya Tuhan memberkati. No, ketika engkau mengembalikan milik Tuhan, itu bukti karena Tuhan sudah memberkati kamu. Sekalipun berkat itu tergantung versinya siapa Anda lihat. Saya bilang, atau Bapak mau berjudi dengan Tuhan? Banyak orang suka berjudi dengan Tuhan taruhan. Tuhan, saya percaya saya kasih 10, Bapak Tuhan kasih 100. Itu bertaruh dengan Tuhan, saudara. Iman transaksional. Hati-hati, saudara. Maaf, saya bicara apa adanya. Karena saya berpikir begini, Tuhan itu terlalu baik kok kepada kita. Jangankan, saudara, kita dalam keadaan berdosa pun, Dia rela menyelamatkan kita. Karena betapa besarnya kasihnya kepada kita. Bahkan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang mungkin Tuhan mau. Dia masih bisa mengampuni kita, bahkan menolong kita. Setuju saudara? Ya. Makanya saudara jangan main-main dengan Tuhan. Ya satu Bapak bilang, wah kalau begitu Pak, kalau begitu perpuluhan tidak usah saja Pak. Sekarang di gereja-gereja Pak, tidak ada perpuluhan. Bahkan saya dengar satu gereja, sampai gereja itu tidak lagi perpuluhan karena anaknya datang khotbah dan akhirnya jemaat waktu dengar, wah tidak ada perpuluhan, tidak lagi kasih. Nah ada banyak berita-berita simpang siur di luar sana. Nah saya mungkin luruskan ini. Ketika satu pengusaha datang, maaf ya saya tidak ada hubungan dengan Bapak Gembala, ada janjian, enggak. Tiba-tiba juga saya lari ke situ, saya ngalir saya saudara. Tapi ini memang harus saya beritahu. Satu pengusaha bilang, Pak, menurut Bapak gimana? Masih memberikan perpuluhan, perjanjian baru tidak ada lagi. Saya bilang ya, tapi jangan lupa. Di dalam perjanjian baru hukumnya adalah segenap hidup itu milik Tuhan. Maksudnya Pak, baca 2 Korintus 8. Mereka memberi, bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya apa? Saudara mungkin pernah dengar, saya pernah ketemu satu pengusaha kaya di Makassar. Dia bilang di Jakarta Pak, mereka bukan lagi memberikan 1/10, per 20, per 50. Saya balik kepada Bapak, mau enggak? Oh enggak Pak, lebih baik saya 1/10 saja Pak, cukup. Maksud saya begini, kita tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah hitung-hitung dengan kita. Tuhan juga tidak paksa-paksa, berikan perpuluhan. Pokoknya kalau kau tidak berikan perpuluhan, maka kutuk akan turun kepadamu. Tuhan tidak sejati itu saudara. Tapi kalau kita bisa memberi, karena itu kasih kita kepada Tuhan. Bukan kita karena takut dihukum. Kita melayani bukan takut dihukum. Kita datang ke gereja bukan supaya kita takut masuk neraka. No, kita lakukan semua itu sebagai bukti. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dengan cepat, iman yang benar adalah iman yang seimbang. Ada keseimbangan saudara. Sayangnya hari-hari ini banyak orang Kristen dalam hal mempercayai Tuhan, mempercayai janji-janji Tuhan, tidak seimbang dalam hidup ini, dalam pemahaman mereka. Tentu saudara kita harus mengerti begini, antara janji dan mujizat ada namanya waktu Tuhan. Kita pahami dulu di sini ya. Ini sebuah rumus. Antara janji dan mujizat, antara janji sampai kepada mujizat Tuhan, ada namanya waktu, itu namanya kairos Tuhan. Nah, persoalannya banyak orang tidak mengerti saudara tentang hal ini. Mari saya akan tunjukkan ayat ini. Matius, saya tunjukkan cara Tuhan melakukan itu. Matius 15 ayat 8. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Lihat, ada satu keadaan di mana orang itu langsung sembuh. Langsung sembuh saudara. Tiba-tiba terjadi kesembuhan hari itu juga. Tetapi kan tidak begitu semuanya. Sehingga ada pendeta bilang, pokoknya kalau Tuhan sembuhkan langsung sembuh. Padahal tidak begitu. Kalau kita pelajari di Alkitab, sehingga ada banyak orang ketika didoakan pendeta tidak sembuh. Dia bilang begini, aduh jangan-jangan saya punya dosa. Jangan-jangan saya tidak layak. Bukan. Mari lihat ayat yang berikutnya. Kalau kita langsung disembuhkan, puji Tuhan. Tapi dalam konteks yang lain Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, ada proses waktu Tuhan orang kusta ini minta disembuhkan oleh Tuhan, tapi bilang pergi sekarang. Ya, perlihatkan kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Jadi tidak langsung sembuh.
sementara pulang saudara. Belum sembuh, bayangkan saudara, ini saja banyak orang bisa gagal. Mana saya mau kasih tahu orang kalau saya belum sembuh. Buktinya dia sudah didoakan pendeta tapi belum sembuh. Mana bisa. Nah, tapi waktu mereka pulang saudara. Mungkin 3 hari perjalanan, mungkin 2 hari, mungkin setengah hari. Tiba-tiba terjadi kesembuhan. Itu caranya Tuhan. Next. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil ini yang tadi. Terus next. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, ini lagi lebih lama. Tuhan sengaja tunda. Waktu kita berdoa, Tuhan sengaja izinkan itu terjadi. Tidak langsung jawab. Tapi dia izinkan proses itu berjalan. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan lebih besar dinyatakan. Buktinya apa? Dia sengaja, Tuhan bilang. Terus next. Ya sudah, stop sampai situ. Nah, yang terjadi saudara, akhirnya Lazarus itu mati. Wah, mereka nangis. Maria Marta itu nangis. Tuhan, kenapa engkau baru datang Tuhan? Dia sudah mati. Lihat saudara cerita itu. Dan Yesus membangkitkan Lazarus. Caranya Tuhan itu berbeda dalam menyembuhkan seseorang. Kita harus paham saudara. Saya suka supaya kita seimbang di dalam pengajaran ini. Supaya jangan ketika saudara didoakan Anda belum sembuh. Dan Anda mulai berpikir jangan-jangan saya tidak punya iman. Jangan saya tidak. Bukan itu. Anda diajar untuk tetap berserah dan percaya dalam keadaan apapun. Sampai mujizat itu terjadi. Nah, akhirnya mujizat itu datang. Lazarus dibangkitkan. Terkejutlah mereka melihat itu. Dan yang terakhir ada banyak contoh sebenarnya. Kita menunjukkan 2 Korintus 12 ayat 8. Dikatakan tentang hal itu. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. 3 kali. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus bilang begini. Saya lebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Wow, ini aneh saudara. Di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesakitan. Oleh karena Kristus. Bukan oleh karena dosa. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Lihat saudara. Bahkan Paulus sendiri. Seorang rasul yang mungkin dari deretan rasul. Paulus itu dipakai luar biasa. Tapi 3 kali dia berdoa. Dia sendiri tidak sembuh. Dia sendiri berdoa, Tuhan 3 kali aku berdoa. Tapi Tuhan bilang apa? Aku izinkan itu duri dalam daging. Artinya saudara, Tuhan jawab gak saudara? Tuhan jawab, tapi jawabannya adalah tidak. Jadi jangan berpikir bahwa kata tidak itu bukan jawaban saudara. Kata tidak juga merupakan jawaban. Ketika anak kita bilang, Papa saya butuh mobil. Anak kita masih di bawah umur. Apa jawaban kita? Tidak anakku. Kamu belum cukup umur. Apakah itu bukan jawaban? Itu juga jawaban. Tapi banyak orang Kristen tidak menerima kenyataan itu. Ketika Tuhan mengatakan tidak. Mereka terus memaksa. Mereka terus minta kepada Tuhan. Dan buktinya Tuhan bilang cukup Paulus. Kasih karunia-Ku menyertai engkau. Lihat saudara. Dari 3 hal ini kita bisa belajar. Dari berapa poin ini. Kita harus memiliki iman yang seimbang. Saudara, makanya saya kalau ketemu orang yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Waduh, ngeri saudara. Alkitab itu seimbang. Alkitab itu selalu mengajarkan apa yang benar. Ya, begitu juga kalau kita makan, kalau sesuatu yang tidak seimbang lagi saudara, itu membahayakan kita saudara. Makan itu sehat, tapi kalau kita makan sampai berlebihan, itu bisa menghancurkan diri kita. Segala itu harus seimbang. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya tutup di terakhir ini. Iman yang benar adalah iman yang membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, ini poin terakhir saya. Iman itu bukannya soal percaya. Ada banyak orang datang ke gereja ngaku percaya. Tapi hidupnya tidak jadi berkat bagi keluarganya. Lihat saudara. Jangan pisahkan iman dengan pertumbuhan. Alkitab berkata begini. Jika engkau berkata engkau beriman. Tapi iman tidak ditunjukkan lewat kelakuan hidupmu. Sesungguhnya engkau tidak punya iman. Ngaku sih percaya. Ngaku sih melayani, ngaku sih orang gereja. Tapi waktu suami lihat, waduh. Waktu istri lihat kelakuan, waduh. Ketika anak melihat kelakuan, orang tua melihat kelakuan anaknya. Malah menjadi sandungan. Saudara. Pernahkah kita menyadari hal ini? Jadi iman itu bukannya sekedar percaya. Iblis juga percaya bahwa Yesus itu adalah Allah.
Tapi dia gemetar. Jadi iman bukannya sekedar percaya. Oh Pak, saya juga percaya kok. Ya memang, iblis juga percaya. Masalahnya imanmu membawa kepada Kristus, kepada perubahan atau tidak. Kalau kau dari dulu dan masuk gereja sekarang tetap sama, apa bedanya dengan dunia yang ada di luar sana? Saudara, makanya saya mau katakan iman yang benar adalah iman yang membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Ada sebuah perubahan, ada buah-buah yang terlihat di dalam hidup kita. Karena buah itu menunjukkan tanda hidup. Anda hidup karena ada buah yang terlihat. Sehingga waktu dunia lihat, oh bapak itu saya tahu dia dulu pemabuk. Bapak itu saya tahu dia itu penjudi. Bapak itu saya tahu dia seorang yang kasar. Tapi saya melihat hari ini bapak itu berubah. Pujilah Tuhan. Itu baru namanya kekristenan. Itu baru namanya orang yang beriman, Pak. Sayang sekali saudara. Saya tulis begini saudara, dengan cepat saja. Yakobus 2 ayat 17 dulu. Yakobus 2 ayat saya tulis di sini. Dengan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Biar kita ngaku-ngaku kita percaya Yesus, tapi iman tidak membawa kepada sebuah perubahan hidup kita. Hidup kita tetap sama, maka sesungguhnya kita tidak punya iman. Saudara, saya tulis begini saudara, saya tidak sempat tulis di situ. Jikalau kita mempunyai iman di dalam, tetapi tidak mempunyai kelakuan di luar, maka kita merupakan orang Kristen yang mati di hadapan Allah. Ulangi, jikalau kita mengaku punya iman di dalam, bisa dilihat nah itu iman? Enggak. Tapi tidak punya kelakuan di luar. Iman itu harus dilihat saudara. Lewat perbuatan. Maka kita sesungguhnya tidak beriman. Saudara, antara bersaksi dan menjadi saksi itu dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Bersaksi dengan perkataan. Menjadi saksi lewat perbuatan. Makanya saudara jujur, saya seorang pengkhotbah. Perbuatan saya itu lebih keras berbicara dari perkataan saya. Saya harus jujur. Khotbah mah enak, semua orang bisa mah. Zaman sekarang tidak perlu sekolah. Makanya saya bilang, orang pun kadang-kala ada banyak pendeta-pendeta hanya menguasai satu ayat bisa jadi pendeta. Terlalu murah pendeta zaman sekarang saudara. Tapi saya mau beritahu ini. Yang mereka butuh adalah perbuatan. Bukannya sekedar perkataan. Banyak orang bisa bersaksi dengan hebat. Sekali lagi saya tidak katakan bahwa tidak perlu bersaksi. Lanjutkan bersaksi Pak. Bapak Ibu, kalau Bapak sedang bersaksi, lakukan itu. Harus bersaksi. Tapi kita harus seimbang. Bukan hanya dengan perkataan. Tapi jadi saksi lewat perbuatan. Saudara, sayang banyak orang saya temukan pendoa-pendoa. Wah, kalau berdoa di gereja saudara, kalau berdoa di meja di ruangan doa, saya percaya. Saya percaya pasti berubah. Tapi di rumah saudara, kelakuan iblis sampai malu saudara. Iblis saja bilang, saya tidak begitu. Iblis bilang, masa kamu semua orang tuamu saya kau tidak hormati. Saya tidak begitu. Saya tidak. Mungkin begitu saudara. Nah saudara, Yohanes Pembaptis bilang, Matius 3:8. Hasilkan buah sesuai dengan perbuatan. Nah saya tutup dengan ini. Saya tutup di sini, saya janji. Lihat saudara, kenapa itu perlu terlihat. Lihat, hati pertobatan dilihat oleh Tuhan. Waktu kita bertobat, Tuhan lihat hati kita. Orang bisa lihat hati? Enggak. Tuhan tahu hati kita. Tetapi buah pertobatan dilihat oleh suami kita. Dilihat oleh istri kita. Dilihat oleh anak kita. Dilihat oleh semua orang di sekelilingmu. Hati pertobatan Tuhan yang tahu. Tapi buah pertobatan dilihat oleh orang. Betul enggak dia yang ngomongin? Makanya saudara, inilah iman yang benar. Baru kita mengerti, oh iya dia selama ini saya ngaku-ngaku punya iman. Tapi ternyata, mari kita koreksi saudara. Iman yang benar adalah sesuatu yang kita percaya kita harus layak itu dapat dipercaya. Bukan iman yang salah-salah saudara. Iman yang terlalu gampang kita imani sesuatu yang sebenarnya itu salah. Yang kedua, iman yang seimbang. Karena ketika Tuhan lakukan mujizatnya, ada langsung sembuh, ada dalam perjalanan, ada yang ditunda, bahkan kadang-kala Tuhan tidak jawab. Tapi dia punya iman yang besar. Yang ketiga adalah iman yang membawa kita kepada keserupaan. Ada perubahan, ada buah yang terlihat dari iman kita. Dan saya percaya, ini berapa banyak orang ini. Kalau kita lakukan ini,
ini 2 kali lipatnya. Istri kita, anak kita, suami kita, siapapun yang datang ke gereja akan datang kepada Yesus. Karena mereka lihat, wow, saya tahu Pak Denny. Ini tetangga saya dulu. Pak Denny ketemu di mana? Oh di sana. Oh Pak, dulu Pak, dulu. Tapi sekarang beda. Kenapa? Imannya ditunjukkan lewat perbuatan. Ada buah yang dinyatakan. Ada amin. Berapa banyak saudara diberkati oleh Tuhan hari ini. Wow, kita berikan tepuk tangan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat ini semakin dewasa, semakin mengerti sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan. Kita semakin bertumbuh, terus bertumbuh. Keadaan boleh berubah, masalah boleh datang. Tapi berfokuslah kepada pertumbuhan, kepada Kristus. Maka masalah bukan sebuah masalah. Kita akan semakin kuat melewati apapun. Karena kita harus yakini sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, apapun yang terjadi, tetap Yesus yang Dia harta yang terbesar dalam hidup kami. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, oh, Di setiap musim boleh berganti, musim boleh berubah, tapi Yesus Engkau luar biasa. kuat maupun lemah. Oh, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tiap hidup dan Kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Katakan, katakan ini keluar dari hatimu. Tuhan tahu apa yang kau alami saat ini. Yes, apapun yang terjadi Tuhan, di setiap musim, kami memutuskan pagi ini, siang ini tetap Engkau Yesus. Apapun yang terjadi, haleluya. Dan kesempatan baru, sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, amin. Dalam
Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, saya mau berdoa, pastikan hidup kita hari ini. Berapa banyak saudara yang punya pergumulan masalah, taruh tanganmu di dada, semua tutup mata. Tuhan, Engkau melihat kejujuran mereka Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Tapi hari ini kami dikuatkan Tuhan. Kami mau memiliki iman yang benar. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami semakin dikuatkan. Kami semakin bertumbuh, kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang gampang mudah menyerah, gampang putus asa, gampang menyalahkan Tuhan. Ketika kami diberkati, kami memuji Tuhan. Tapi ketika masalah datang, kami seringkali marah dalam hati. Mungkin kami tidak berkata dalam itu kepada Tuhan, tapi sesungguhnya kami kecewa dengan semua yang terjadi. Tapi hari ini firman menjadi jawaban bagi kami. Kami dapat hikmat dari setiap persoalan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi, bahwa umat-Mu mengalami Tuhan. Karena kami percaya mujizat belum berhenti. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Cepat atau lambat, di dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami sepakat apapun Tuhan keadaan kami. Bahkan Tuhan sekalipun belum menolong kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Saudara yang hormat, para pelayan Yesus, tampil ke depan. Ku cinta Kau selamanya. Ya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami sungguh-sungguh sangat mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, iman timbul melalui pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Kami ingin iman kami bertumbuh dan makin dahsyat di hadapan-Mu sesuai dengan perbuatan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terlebih pada pagi hari, siang hari ini, di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Ini tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami sambut, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua juga dengan darah-Mu juga Tuhan. Agar kami dapat menyambut tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya hidup kekal menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidup. Benar Tuhan. Sepenuhnya milikmu, ampunlah anakku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Milikku, ampunlah
Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, Yang sudah sejak berbangkit berdiri. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin, amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku ada padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku ada padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita imani dan kita percaya bahwa ini sungguh-sungguh tubuh Kristus yang sudah dikorbankan 2025 tahun yang lalu. Mari kita angkat di atas kepala kita dan kita imani. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita memakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Makasih. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Yesus, Yesus, Bapakku. panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Amin, amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus. Yesus,
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. terima kasih Bapa, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa, yang sudah memberkati kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Agar kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Itu kelinduan kami Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar kami dapat layak berkenan kepadamu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami. Berkati anak-anak kami. Sekolahnya, pelajarannya, pergaulannya. Jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Gereja pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah